Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, Jumat 12 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1446 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juli 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Grand Hills, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mengkaji sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema meraih pahala besar dari dalam rumah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, akhawatil muslimat, afanillah wa iyyakum. Saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan permasalahan ibadat, yaitu ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita muslimah dan ia berada di dalam rumahnya, dan ibadah-ibadah tersebut mendatangkan pahala yang besar. Dan sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa kajian ini
menitik beratkan lebih kepada ibadah-ibadah para wanita muslimah di dalam rumahnya. Dan kalau kita berbicara tentang porsi ilmu di dalam agama Islam, maka ilmu dalam agama Islam ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan muamalah, dan ada yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Kalau orang ingin belajar agama Islam, tidak lepas niscaya dari 4 poin itu. Akidah adalah keyakinan seorang muslim dan muslimah di dalam kalbunya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah adalah pengabdian diri seorang muslim dengan penuh ketundukan, ketaatan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muamalah, perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan selainnya dari manusia ataupun hewan dan selainnya. Adapun adab dan akhlak, adab adalah kelakuan-kelakuan baik yang dilakukan oleh seorang muslim, sedangkan akhlak sifat-sifat baik yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Nah, pada kesempatan sore kali ini saya akan membicarakan tentang ilmu yang berkaitan dengan ibadat, ibadah-ibadah, yaitu bentuk pengabdian diri seorang muslim dan muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, kepatuhan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhawatil muslimat, afanillahu wa iyyakum, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ibadah-ibadah kalau kita perhatikan bukan hanya ibadah-ibadah yang ada praktiknya, seperti sholat ada tata cara sholatnya, seperti puasa ada tata cara puasanya, ibadah haji dan zakat ada tata caranya. Begitu juga membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dan seterusnya. Tetapi termasuk ibadah juga adalah ketaatan dan ketundukan seorang muslimah kepada Allah dengan penuh rasa cinta atas apa saja yang diperintahkan untuk dikerjakan atau dilarang untuk dijauhi. Itu juga ibadah. Makanya seorang muslim harus mengetahui betul, ibadah bukan hanya yang ada praktiknya saja, tetapi ibadah juga adalah mengerjakan seluruh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi seluruh yang dilarang
oleh Allah dan Rasulnya salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi. Nah, tema kita, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, meraih pahala besar dari dalam rumah. Saya tidak akan membicarakan tentang ibadah-ibadah yang ada praktiknya, seperti sholat di dalam rumah lebih utama daripada sholatnya perempuan di masjidnya. Kemarin saya ditanya oleh seseorang suami, mungkin dia kerja di luar kota, kemudian dia kepikiran istrinya yang selalu mengantarkan anak-anaknya ke masjid. Mana yang lebih utama, Ustadz? Anak saya yang belum baligh diantarkan ke masjid, dan yang mengantar adalah istri saya karena saya kerja di luar rumah, di luar kota, datang pada waktu tertentu. Apakah sang istri lebih utama sholat di rumah atau sholat di masjid dalam keadaan seperti itu? Dan masjid cukup jauh karena harus mengantarnya dengan mobil atau dengan berkendaraan. Nah, ini ibadah seorang wanita muslimah. Tapi saya pada kesempatan kali ini tidak akan membicarakan ibadah-ibadah yang ada praktiknya. Ya, mungkin sedikit nanti saya akan sebutkan beberapa ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan di dalam rumah dan mendatangkan pahala besar. Tetapi di sana ada ibadah-ibadah yang mendatangkan pahala besar dan tidak ada praktik langsung, tetapi dia adalah pengamalannya. Baik, kita langsung kepada ibadah yang berpahala besar bagi wanita muslimah jika dia kerjakan, terutama di dalam rumah. Yang pertama yaitu adalah taatnya seorang wanita muslimah kepada suaminya di dalam perihal yang ma'ruf. Dan saya ingin disclaimer dulu ini untuk ibu-ibu. Biasanya kajian-kajian yang seperti ini, ibu-ibu cara berpikirnya begini. Ini karena sudah sering terjadi maka saya akan sebutkan. Yaitu biasanya kajian-kajian seperti ini, ibu-ibu cara berpikirnya adalah dapat satu nasihat kemudian langsung di counter, dibantah dengan apa yang terjadi pada dirinya, yaitu mendapatkan suami yang tidak sesuai dengan yang dituntut dalam syariat Islam. Maka saya nasihatkan sebagai disclaimer pertama bahwa ini nasihat untuk wanita-wanita muslimah. Terimalah dulu nasihat itu. Nanti pada kenyataannya suaminya itu memang tidak sesuai dengan harapan, maka nanti ditanyakan pada kesempatan yang lain. Karena kalau seandainya saya sebutkan nasihat-nasihat, ibadah-ibadah untuk wanita muslimah, lalu setelah itu di counter dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa suami memang tidak becus jadi suami, akhirnya nasihat yang disampaikan itu menjadi bias, jadi tidak diingat, jadi tidak jadi ilmu yang bisa nanti diamalkan. Yang ada hanyalah mengantisipasi bagaimana mendapatkan permasalahan seperti ini. Nah, ini keliru ya. Makanya saya nasihatkan dari awal, terima saja ini dulu nasihat dan berusaha mengamalkan. Terima nasihat ini, berusaha mengamalkan. Maka amalan pertama berpahala besar bagi seorang wanita muslimah
saat dia di dalam rumahnya adalah ta'atul mar'ati zawjaha fil ma'ruf, yaitu seorang istri mentaati suaminya di dalam perihal yang ma'ruf. Maka selama suami memerintahkan apapun itu dan bukan maksiat perintahnya, taatilah. Nah, ini mulai sudah hati kesal. Tapi Ustadz suaminya begini, betul apa betul? Nah, jangan begitu. Terima dulu. Ya, sepanas-panasnya telinga, terima aja dulu. Karena nanti kajiannya jadi bias, tidak jadi ilmu. Yang ada adalah kesal. Ustadznya pro suami. Ya, terima aja dia sebagai nasihat dulu. Ya, terima saja. Saya pernah mengisi kajian dengan judul Tanda Istri Durhaka. Sebelum kajian berlangsung 1 jam, ibu-ibu me-WhatsApp panitia, tolong sampaikan ke Ustadz, nanti setelah kajian ini langsung buat kajian dengan judul suami zalim. Nah, ini tidak akan masuk ilmu yang disampaikan. Dan ingat ibu, ini yang disampaikan adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri para perempuan, termasuk di dalamnya ibu yang hadir sekarang dan anak-anak perempuan kita yang akan kita warisi ilmu ini. Ya. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah pertama yang sangat besar pahalanya dan dikerjakan oleh seorang perempuan di dalam rumahnya adalah taatnya kepada suami di dalam perihal yang ma'ruf. Ini berkonsekuensi apapun yang diperintahkan oleh suami, selama itu bukan maksiat, kerjakanlah. Kerjakanlah. Coba bayangkan ibu, Hajar alaihas salam dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam ke sebuah lembah yang tidak ada bahkan manusia, jangankan pohon, manusianya nggak ada, membawa anak kecil lagi. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkannya, dan Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya adalah, ya Ibrahim, taraktana fi wadin laisa hunaka syai' wala ins. Wahai Ibrahim alaihissalam, engkau meninggalkan kami di sebuah lembah yang tidak ada apapun, bahkan manusia satu pun tidak ada. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh, tidak menjawab, tidak menoleh, tidak menjawab. Nah, yang seperti ini, setelah itu Hajar alaihissalam beliau menerima saja, tapi tetap bertanya. Kemudian pertanyaan terakhir, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah memerintahkanmu untuk ini? Kemudian baru Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, na'am, iya. Nah, kemudian setelah itu Hajar alaihissalam mengatakan, idzan lan yudayyi'ana, kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala
tidak akan pernah menyia-nyiakan kita, pasti akan diurusnya. Ingat baik-baik ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ketaatan kepada suami adalah ibadah yang diwajibkan di dalam agama Islam. Sebagaimana seorang muslimah diwajibkan oleh Allah untuk sholat, maka seperti itu pula diwajibkan seorang wanita muslimah untuk taat kepada Allah, kepada suami. Dan ketaatan kepada suami menjadikan seorang wanita muslimah menjadi wanita yang paling terbaik, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khair, yang artinya di antara para wanita mana yang paling baik. Semua dari wanita ingin yang menjadi yang terbaik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati tasurruhu idza nazar, yang wanita tersebut menggembirakan suaminya jika suaminya melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar, yang wanita tersebut mentaati suaminya jika suaminya memerintahkannya. Nah, ini jangan dibantah ibu, tapi dia ustadz main game semalaman, tapi dia ustadz cuma pegang HP aja di rumah, nggak perhatian. Jangan apa yang saya ucapkan sekarang jangan dibalas dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Kenapa? Karena ini sekarang temanya adalah untuk wanita muslimah. Untuk para suami nanti saya babat nanti. Ya, jangan takut ibu-ibu. Ya, tapi wanita muslimah ya tugasnya begini, gitu loh. Ya. Naam. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ada hadis yang sangat agung, dan ini semestinya harus selalu ada di dalam benak seorang istri perempuan saat sudah bersuami. Perhatikan hadisnya baik-baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari Husain bin Muhsin, bahwa bibinya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "I hadhihi adzatu ba'lin?" Wahai kamu perempuan, kamu punya suami enggak? Maka perempuan tersebut berkata, "Na'am, ya, saya punya suami." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Nah, ini pertanyaan pertama, Bu. Pertanyaan ini selalu ada dalam benak ibu, saudari-saudari muslimah, baik yang sudah punya suami ataupun yang mau punya suami. Perhatikan pertanyaan pertama, kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Itu yang harus ada dalam benak saudari-saudari muslimah. Sikap saya baik tidak, taat tidak, menyenangkannya tidak. Itu yang ada selalu dalam benak saudari-saudari muslimah. Nah, kemudian perempuan itu menjawab. Lihat jawaban perempuan ini. Ini menjadi contoh bagi wanita-wanita muslimah.
ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah, ma'aluhu itu artinya la uqassiru fi ta'ati, aku tidak pernah meremehkan ketaatan kepadanya kecuali yang aku sudah tidak sanggup untuk mengerjakannya. Nah, berarti ada batasan di situ. Misalkan sang suami zalim, menelantarkan, sang suami KDRT. Saya sering katakan ibu-ibu, hanya perempuan yang bodoh kuadrat pangkat 9 kalau ditendang oleh suaminya kemudian dia masih di rumah itu, dia masih di dalam rumah itu, dia harus mencari keselamatan atas dirinya. Tidak boleh memiliki pemimpin yang kasar, keras, dan tidak perasaan terhadap istrinya. Makanya wanita ini mengatakan ma'aluhu illa ma'ajaztuan. Aku tidak pernah meremehkan di dalam mentaati suamiku, sangat taat kepada suami, kecuali dalam keadaan yang aku tidak sanggup untuknya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan pernyataan yang kedua. Itu pernyataan pertama tadi apa? Kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu wahai perempuan, wahai istri terhadap suamimu. Kemudian pernyataan yang kedua adalah unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Itu yang harus menjadi sasaran target setiap wanita muslimah yang sudah menikah. Bagaimana suami ridha kepadanya. Saat nanti suami meninggal, terucap dari mulut sang suami, saya meridaimu saat masih hidup dan saat sudah meninggal. Itu surga bagi perempuan itu. Rasulullah SAW bersabda, unzuri aina anti minhu. Perhatikan bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kalau saya terjemahkan secara letterlek ya Bu, aina anti, dimanakah kamu, minhu, dari suami. Maksudnya bagaimana perasaan suami terhadapmu, senangkah, sukakah. Ada suami kadang-kadang kalau sudah dia safar sendirian, dia malah sibuk sendiri dengan istrinya. Dia telepon istrinya, dia cari tahu istrinya, dia kangen kepada istrinya. Ada sebagian suami yang kadang-kadang kalau sudah dia keluar rumah, dia istirahat dari istrinya, karena selalu tidak nyaman di dalam rumah. Nah, maka tugas ibu-ibu cari apa Bu? Hah? Uang suami. Hah? Cari apa Bu? Ridha suami. Sekali lagi, ini jangan dibantah dengan mengatakan suaminya nggak becus jadi suami Ustaz, capek saya Ustaz. Nanti itu ya, itu nanti. Yang jelas terima dulu. Nah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan sekarang perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, walau da'a az-zawj ila ma'siyah fa'alaiha an tamtani' fa in addabaha ala dhalik kana al-ithmu alaih. Kalau sang suami mengajak untuk bermaksiat, maka baru sang istri boleh menolaknya.
Kalau suami memberikan hukuman atas ketidaktaatannya seorang istri atas perintah suami yang mengajak bermaksiat, maka berarti dosa atas sang suami. Dosa atas sang suami. Ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa seorang istri, salah satu ibadah yang paling besar mendatangkan pahala saat ia terutama di dalam rumah adalah taat kepada suami dalam perihal yang ma'ruf, perihal yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Mastafada al-mu'min ba'da taqwallahi 'azza wa jalla khairan lahu min zaujatin salihah." Seorang laki-laki beriman tidak pernah mendapatkan manfaat yang baik untuknya selain istri yang salihah. Apa tanda istri yang salihah? Yang pertama kali, Bu, tanda istri yang salihah, in amaraha ata'athu. Jika seorang suami memerintahkannya, maka sang istri mentaatinya. Wa in nadhara ilaiha sarrathu. Jika sang suami melihatnya, maka sang istri menggembirakan suaminya. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Jika sang suami bersumpah agar sang istri mengerjakan perintahnya, dia taat kepada sumpah suami tersebut. Wa in ghaba 'anha hafizathu fi nafsiha wa maliha. Jika sang suami tidak berada di tempat, sang istri bisa menjaga dirinya dan harta suaminya. Lihat ya, tanda istri yang salihah pertama, taat kepada suami dalam perihal yang bukan maksiat. Garis bawah itu baik-baik, jadikan sebagai pedoman hidup berumah tangga. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya ibadah taat kepada suami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan ibadah taat kepada suami dengan rukun-rukun Islam. Allahu akbar. Ya, Islam itu ada rukunnya, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, taat kepada suami digandengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sholat dan puasa Ramadan. Contoh misalkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati tsamaniyati syi'." Yang artinya, jika seorang istri perempuan mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ini 2 amal ibadah yang agung, sholat dan puasa dan rukun Islam, menjaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak berzina dengan laki-laki lain, dan taat kepada suaminya, tidak melakukan nusyuz, tidak taat, maka akan dikatakan kepada istri tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja, dari pintu-pintu surga yang engkau kehendaki, wahai sang istri. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, perhatikan lagi. Maka
suami bagi istri adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan kedudukan suami tidak bisa disamai dengan kerabat-kerabat istri sama sekali. Ingat itu baik-baik. Suami di dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan kedudukan suami dalam agama Islam tidak dapat dicapai oleh para kerabat-kerabat istri. Para kerabat-kerabat istri. Seperti bahkan orang tua. Bahkan orang tua yang akan saya sebutkan nanti. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya ketaatan kepada suami di dalam ibadah bagi seorang istri, kalau seandainya boleh sujud kepada seorang manusia, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, ini sekali lagi saya katakan, jangan dibantah nasihat-nasihat ini. Jangan memikirkan, tapi suami saya ini bejat Ustaz, suami saya ini kerjaannya cuma main game, judi online dan seterusnya Ustaz. Gimana Ustaz ini? Nah, itu nanti kita akan jawab. Tapi untuk saat sekarang terima dulu nasihatnya. Asal hukumnya ibadah bagi seorang wanita muslimah yang mendatangkan pahala yang besar adalah taat kepada suami. Sujud adalah keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Sujud adalah keadaan yang paling agung di dalam sholat. Kalau seandainya ada seorang manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh istri sujud kepada suaminya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini ceritanya Mu'adz bin Jabal, seorang ahli fikih di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang dari negeri Syam. Kemudian setelah itu beliau pulang lagi ke kota Madinah. Setelah beliau pulang, beliau langsung sujud di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu. Fala taf'alu, jangan kau kerjakan. Karena Mu'adz bin Jabal di negeri Syam, di Palestina, Yordania, Suria, mereka melihat siapa yang ingin menghormati orang lain maka sujud kepadanya. Jadi sujudnya Mu'adz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bukan untuk menyembah, beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu namanya, kata para ulama, sujud tahiyyah, sujud penghormatan, sebagaimana sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Meskipun di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud penghormatan ini ditiadakan dan diharamkan, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taf'alu." Kalau kalian ingin menghormati orang lain jangan dengan seperti ini. Walau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha bi'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud untuk selain Allah, maka niscaya aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya
saking besarnya hak suami atas istri. Saking besarnya hak suami atas istri. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini poin-poinnya semuanya bermuara kepada amalan yang mendatangkan pahala besar bagi seorang perempuan di rumahnya adalah taatnya seorang perempuan kepada suaminya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk istri taat kepada suaminya dalam perihal yang kadang bagi seorang istri belum terlihat manfaatnya. Belum terlihat manfaatnya. Coba perhatikan riwayat berikut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Walau anna rajulan amara imra'atahu an tanqula min jabalin ahmar ila jabalin aswad aw min jabalin aswad ila jabalin ahmar lakana nauluha an taf'al." Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Jikalau seorang suami memerintahkan istrinya untuk berpindah dari gunung merah ke gunung hitam, padahal sama-sama gunung, bedanya cuma gunung merah ke gunung hitam, atau dari gunung hitam ke gunung merah, maksudnya dia berpindah. Kamu pindah ya dari sana ke sini, ya. Misalkan kamu pindah ya pakai mobil ini, nggak usah pakai mobil itu. Tidak ada sesuatu yang terlalu signifikan dilihat dari manfaatnya. Maka kata Rasulullah SAW, lakana nauluha an taf'al. Maka kewajiban bagi seorang perempuan tersebut hendaklah dia melakukannya, dan itu hak suami. Itu adalah apa? Hak suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi. Kebalikannya, seorang istri yang akan berdosa besar. Nah, ini berat kadang-kadang ini dalam perasaan sang ibu ini. Suami saya Ustaz nggak perhatian, bagaimana saya mau taat? Maka sesuai dengan disclaimer awal tadi apa Bu? Terima dulu apanya? Nasihatnya. Coba perhatikan baik-baik. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketaatan kepada suami mendatangkan pahala yang besar, maka kebalikannya, melakukan nusyuz, tidak taat kepada suami, maka mendatangkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ini berarti salatnya tidak terima. 3 orang yang salat mereka tidak akan naik dari kepala mereka walau 1 jengkal. Maksudnya salatnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhid, seorang istri yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya sedang marah kepadanya. Suaminya sedang marah kepadanya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa akhawani mutasariman,
dua saudara yang saling bertengkar padahal dia satu rahim. Itu hadis sahih. Kemudian hadis riwayat Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Dua orang yang salatnya tidak naik kepada dari kepalanya, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdun abaqa mawalih hatta yarji' ilaihi. Seorang budak yang kabur dari tuannya sampai ia kembali lagi. Wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'. Seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai ia kembali lagi taat kepada suaminya. Ini dosa, bahaya seorang istri yang tidak taat kepada suaminya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila ada istri yang sering tidak taat kepada suaminya, jangankan Allah, bidadarinya marah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addi imra'atun fid dunya, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya, illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, la tu'dhi qatalakillah, fa inna huwa 'indaki dakhil, yushiku an yufariqaki ilaina." Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya saat di dunia, melainkan istri dari suami tersebut yang dari bidadari akan berdoa, "Janganlah engkau menyakiti suamimu, Allah akan menghancurkanmu." Lihat doanya bidadari. Fa innama huwa 'indaki dakhil. Dia cuma tamu yang sebentar menginap padamu. Yushiku an yufariqaki ilaina. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kami. Nah, sekali lagi, hadis-hadis seperti ini jangan dibantah dengan kelakuan suami di rumah. Tentunya hadis-hadis seperti ini bagi suami yang juga saleh, juga perhatian kepada istrinya, juga menafkahi istrinya lahir batin, bukan suami-suami yang tidak becus dari suami. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ini kalau judul kajiannya agak melankolis, jadi saat bidadari berdoa. Ya. Nah, sebagian jamaah itu suka judulnya yang agak aneh-aneh bagaimana. Aku cinta dia, dia cinta kamu. Nah, tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi tentang hadis-hadis yang menunjukkan ketaatan kepada suami. Balasannya surga, ibu. Taat suami balasannya surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan perempuan-perempuan penghuni surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-wadud allati tatawaddadu ila zawjiha." Al-wadud yaitu seorang wanita yang sangat romantis terhadap suaminya, pecinta suaminya.
ya, wadud. Kemudian yang kedua, al-walud, laisat bi'aqim bal hiya kathiratul wiladah, yaitu seorang istri yang banyak melahirkan anak, bukan istri yang mandul. Al-awud ala zawjiha, al-awud artinya adalah seorang yang senantiasa suka meminta maaf kepada suaminya. Idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adzuqu ghamdan hatta tarda. Yang artinya seorang istri yang apabila suami sedang marah, dia datang lalu dia meletakkan tangannya pada tangan suaminya, lalu dia mengatakan, aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai engkau wahai suamiku memaafkanku. Berat ini Ustaz. Apalagi suaminya ini yang laki-laki di hadapan saya, wah ini hari kami ini, ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, hadhihi yadi fi yadik la aqtalihu bi ghumdin ay la anam hatta tarda. Ini tanganku pada tanganmu, maafkan aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai engkau ridha. Ada sebagian istri yang kadang-kadang kalau sudah bermasalah pada malam itu dengan suaminya, ya wes lah, tak tinggal turu ay. Ini enggak boleh. Jangan sampai malam berlalu kecuali sudah ridha satu dengan yang lainnya. Ini ibu-ibu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, perhatikan perkataan beliau ketika beliau berkata, kata beliau, annal mar'ah, seorang perempuan, idza ahsanat mu'asyarata ba'liha, jika dia bagus dalam bergaul dengan suaminya, kana dzalika mujiban li ridhaillah wa ikramihi laha. Nah, perhatikan baik-baik Bu. Seorang istri jika dia baik bermuamalah dengan suaminya, maka itu konsekuensinya mendapat ridha Allah. Ini yang dicari Bu. Dan yang kedua, pemuliaan suami terhadapnya. Sebesar bagusnya muamalah istri terhadap suaminya, sebesar itu pula sang suami akan memuliakannya. Min ghairi an ta'mala ma yakhtassu birrijal, tanpa harus dia melakukan perbuatan-perbuatan yang khusus bagi suami. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah Syekhul Islam ingin mengatakan kepada kita, tanpa seorang istri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan suaminya, dia tetap dapat ridha suami. Dengan cara bagaimana? Muamalah yang baik kepada suami. Dan di sini menunjukkan bahwa semestinya seorang suami mengetahui batasan-batasan pekerjaan, mana yang cocok dikerjakan oleh istri dan mana yang cocok dikerjakan oleh suami. Ya, tidak semua pekerjaan dikerjakan oleh sang istri. Nah, bahkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lemah, ya, akan tetapi dia maknanya benar. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu ajran 'alal mar'ah? Bagi seorang perempuan, a'zamu haqqan, ya, bagi seorang perempuan, manusia manakah yang paling besar haknya? Jadi bagi seorang ibu-ibu yang ada samping ini, siapakah yang paling patut untuk dihormati, dimuliakan, dibesarkan kedudukannya?
Dalam hadis yang lemah ini Rasulullah SAW bersabda, zaujuha, suaminya. Ya, suaminya adalah kewajiban istri yang paling besar untuk dimuliakan. Dan ini adalah ijma' para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwa seorang istri wajib memuliakan suaminya, bahkan lebih daripada orang tua sang istri tersebut, dengan catatan sang istri tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran, fas-salihat qanitat, wanita-wanita yang salehah adalah qanitat, wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Ya, taat kepada suaminya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa berkata, walaysa 'alal mar'ah ba'da haqqillah wa rasulihi aujaba min haqqiz zauj. Tidak ada hak atas wanita muslimah yang wajib dilaksanakan setelah melaksanakan hak Allah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan hak suami, berdasarkan ayat tadi. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, apa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitat. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, taat kepada suaminya. Lihat lagi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, fal mar'atu 'inda zawjiha tushbihur raqiqa wal asira. Maka seorang istri pada suaminya seperti ar-raqiq, seperti budak, atau al-asir, tawanan. Falaysa laha an takhruj min manzili illa bi'idnih. Tidak pantas seseorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Sawaun amaraha abuha au ummuha au ghaira abawaiha bittifaqil a'immah. Baik itu diperintahkan oleh ibunya, bapaknya, ataupun selain oleh kedua orang tuanya, dengan kesepakatan para ulama. Nggak boleh keluar kecuali dengan izin suami, dengan kesepakatan para ulama. Nah, nanti Bu, saya akan kasih tips. Ya Ustaz, saya terima nasihat itu dan saya tunduk taat kepada ayat Al-Quran, hadis Rasul. Saya akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Cuma yang jadi masalah Ustaz, ini suami tidak becus dari suami, sering menyakiti istri, sering menyakiti perasaan. Lalu solusi Islam bagaimana Ustaz? Nah, nanti kalau seandainya ditanya, saya akan jawab. Ya, kalau di dalam pertanyaan-pertanyaan ini ada, saya akan jawab. Apa maksudnya Ibu? Carilah solusi kepada ahli agama. Datangkan ahli agama menasehati suami di hadapan istri jika memang suaminya tidak becus dari suami. Atau cara yang kedua, datangkan keluarga istri, keluarga suami agar menasehati sang suami. Begitulah cara Islam untuk seorang perempuan tetap terhormat. Kita bukan di masa jahiliyah Ibu, yang tidak punya solusi bagi perempuan apabila seorang suami berbuat kezaliman. Tetapi ada semuanya di dalam syariat Islam.
Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mukhtali'at wal muntazi'at hunnal munafiqat." Wanita-wanita yang minta talak, minta lepas dari suaminya, mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Maksudnya apabila tanpa sebab. Kalau memang ada sebab maka tidak mengapa. Nah, kemudian amalan yang kedua. Ini sampai jam berapa kita? Hah? Sudah tanya jawab? Wah, sedikit sekali. Sampai jam berapa? Maghrib jam 5.27. Oh, iya. Saya lanjutkan, Bu. Masih ada waktu kita, Ibu. Perhatikan baik-baik, Ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, dan ini amalan agung, Ibu. Dan mari berlomba-lomba dalam amalan ini. Apa itu? Yaitu mendidik anak. Ya, berlomba-lombalah dalam mendidik anak. Jangan sampai anak-anak kita tidak dididik oleh istrinya. Ya, tidak dididik oleh istrinya. Berlomba-lombalah dalam hal ini. Dan saya memberikan koreksian atas sebagian sikap dan kelakuan bagi para perempuan muslimah, yaitu sibuk kadang-kadang di media sosial, di pengajian sebagai panitia kajian, akan tetapi anak-anaknya ditelantarkan. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhum wa an auladih." Seorang istri pemimpin di rumah suaminya dan ia penanggung jawab atas anak-anak suaminya. Ya, atas anak-anak suaminya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didiklah sang anak dengan didikan yang pertama, didikan tauhid. Karena itulah fitrah yang merupakan amanah diletakkan pada punggung orang tua untuk selalu dijaga pada anaknya, yaitu menjaga fitrahnya sang anak. Fitrahnya sang anak apa? Di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Di atas sunnah, tidak melakukan bid'ah. Di atas ketaatan, tidak melakukan maksiat. Itu fitrahnya manusia, yang mana itu adalah amanah yang wajib ditunaikan oleh orang tua terhadap anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani." Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan ibu-ibu, ini sebagai pelipur lara, mungkin ibu sedang kesal dengan suami, maka berusahalah untuk menghilangkan kekesalan tersebut dengan mendidik anak sebaik-baiknya. Sibukkan diri dengan mendidik anak.
sibukkan diri dengan menjaga fitrah sang anak. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Tegakkanlah wajahmu untuk ibadah kepada Allah dengan lurus. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Terutama kita ibu di zaman sekarang, anak-anak banyak ujiannya. Qillatul a'wan 'alal khair, sedikitnya teman yang mengajak kepada kebaikan. Wa fasaduz zaman, rusaknya zaman. Intisharul ma'asi wasyahawat wasyubuhat, tersebarnya maksiat-maksiat, baik itu sumbernya adalah syubhat atau syahwat. Sungguh ibu, tugas seorang ibu, dan dia adalah istri, sangat mulia di zaman sekarang. Bagaimana tidak mulia? Anak itu kalau saleh nantinya menjadi anak yang merupakan penyetor pahala tanpa batas, meskipun orang tuanya sudah meninggal. Idza qata amaluhu illa idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathah. Jika seorang anak manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3. Salah satu dari 3 tersebut adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Seorang istri yang cerdas adalah yang menyibukkan dirinya dengan mendidik anak. Jangan sampai surat Al-Fatihah dia belajar dari orang lain. Belajarlah dari mulut ibunya, dari mulut saudari-saudari sekalian. Karena selama anak itu muslim muslimah dan dia salat, selama itu pula sang orang tua, ibu yang mengajarkannya mendapatkan pahalanya. Bagaimana sang anak tersebut mengenal huruf hijaiyah dari ibunya? Sebanyak Al-Quran yang dibaca oleh anaknya, apalagi nanti anaknya menjadi hafidz Quran, maka sebanyak ayat yang dibaca oleh sang anak, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Bahkan saya bersaksi, ini buat ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ketika seorang hafidz dikatakan nanti pada hari kiamat, yuqalu li sahibul Quran iqra wartaqi warattil fid dunya kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang ahli baca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dibaca akan meningkatkan derajatnya. Bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana engkau membacanya di dunia. Maka apabila ibunya ikut andil di dalam hal ini semua, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana anaknya mendapatkan pahala. Karena para ulama mempunyai kaidah al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang memiliki, orang yang menjadi penyebab, dia seperti pelaku langsung. Kalau orang tuanya terutama ibunya menjadi penyebab anak tersebut bisa membaca Al-Quran, maka dia adalah seperti pelaku langsung. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan seorang perempuan yang pahalanya besar, yaitu berbuat baik kepada kerabat-kerabat suami, baik itu orang tua suami atau saudari-saudari suami, orang tua suami atau saudari-saudari suami. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril bir an yahfadha ar-rajul ahla wuddi abih."
Sesungguhnya kebajikan yang paling baik adalah seorang lelaki menjaga hubungan dengan teman-teman bapaknya. Maka seorang istri menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang disayangi oleh suaminya, maka ini termasuk daripada keutamaan. Termasuk daripada keutamaan. Itu amalan yang ketiga. Amalan yang keempat yaitu bersabar dengan keadaan suami. Bersabar dengan keadaan suami, yaitu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila suami mungkin kekurangan harta, maka kemudian dia bersabar sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bersabar dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, ra'ayna al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathatu ahillah fi syahrain. Kami melihat 3 bulan purnama di dalam 2 bulan. 3 bulan purnama dalam 2 bulan, maksudnya 2 bulan setengah. Tidak ada di dalam rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasak sesuatu apapun. Lalu kalian makan apa? Maka Aisyah menjawab, kami makan 2 yang hitam, yaitu air dan kurma. Kecuali kadang-kadang kami dapatkan hadiah dari tetangga, yaitu berupa susu kambing yang diberikan oleh tetangga. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bukan yang paling akhir, ibadah yang paling agung, yang berpahala besar bagi seorang istri adalah, ini gabungan dalam satu hadis 2 amal ibadahnya. Yang pertama, tidak pernah menyulitkan suami. Yang kedua, tidak mengangkat suara di hadapan suami. Tidak pernah menyulitkan suami. Yang kedua, tidak pernah mengangkat suara di hadapan suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril itu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hadhi Khadijah atatka." Ini Khadijah radhiyallahu anha akan datang kepadamu. Fa idza ja'atka ma'aha idamun wa ta'am faqra minni wa min rabbiha salam. Jika dia datang kepadamu, dia membawa makanan dan lauk pauk, maka sampaikanlah kepadanya salam dariku Jibril alaihissalam dan dari Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah mendapatkan rumah di dalam surga. Apa rumah tersebut? Min qasab, rumahnya terbuat dari bambu-bambu berlian. Allahu akbar. Bambu-bambu berlian. La sakhaba fihi wala nasab. Tidak ada hidup di dalamnya sulit dan juga tidak ada kegaduhan. Kalau rumah bambu di dunia kan gaduh, kemudian agak sulit hidup di dalamnya, bunyi. Maka para ulama mengatakan, mengapa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah seperti itu di dalam surga, rumah berlian? Jawabannya satu, la sakhab, tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Yang kedua, la wasab, tidak pernah permintaan-permintaannya menyulitkan suaminya. Nah ini ibu-ibu, 5 poin tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu bersabar perasaannya dengan kajian kali ini. Ya, wallahu a'lam. Nah, apakah ada doa atau kiat agar istri bisa selalu mentaati suami
sementara sering dongkol karena sikap suami. Ya, maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling utama kiatnya adalah mengingat besarnya pahala di sisi Allah. Apa pahalanya di sisi Allah? Yaitu masuk surga. Taat kepada suami adalah pahalanya surga, sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kepada seorang perempuan, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadap suamimu, taat atau tidak? Wa kaifa, dan bagaimana, unduri aina anti minhu, bagaimanakah perasaan suamimu terhadapmu? Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Ingat itu saja ibu. Saat kita kesal dengan suami tapi kita dituntut untuk taat, maka pada saat itu taatlah selama bukan maksiat, maka niscaya akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jika suami melarang kita cerewet, apakah harus taat? Padahal terkadang kita tidak setuju dengan suami, ingin memberikan masakan-masakan yang baik menurut istri. Maka jawabannya adalah, jika suami mengatakan jangan cerewet, maka terima saja, iya bang, nanti cerewet lagi tidak mengapa. Ya, pokoknya pada saat itu terima saja, taati saja. Karena memang kecerewetan itu adalah sikap asli seorang perempuan. Kalau perempuan tidak cerewet, jangan-jangan sakit nih. Ya, maka saat dinasihati oleh sang suami, jangan cerewet dong, capek saya dengarnya. Maka iya bang, mohon maaf bang, ya. Lalu nanti suatu ketika cerewet lagi, ya sudah, tidak mengapa. Nanti minta maaf lagi, terus seperti itu. Ya, tidak mengapa ya. Wallahu a'lam. Apalagi ini dalam urusan-urusan memberikan masakan-masakan yang baik menurut istri. Ini kan sebenarnya adalah majaz. Majaz itu artinya perasaan. Istri menganggap ini enak, suami menganggap ini enggak enak. Ini perasaan yang kadang-kadang tidak, susah untuk ketemunya. Dan saya sering mengatakan, kalau, perhatikan ibu-ibu, kalau suami dan istri sering bertengkar, maka mungkin salah satunya bukan menuso, bukan manusia. Kenapa ibu? Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, perhatikan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Dari tanda-tanda kuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian. Artinya sama-sama manusia. Kalau suami istri dari sama-sama manusia, maka itu akan terjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Rasa tenang, rasa cinta dan kasih sayang. Ya, coba seorang manusia laki-laki nikah dengan seorang monyet, itu pasti tidak akan cinta, tidak akan tenang, tidak akan mendapatkan kasih sayang. Dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika menafsiri surat Ar-Rum ayat 21 ini, yaitu walau anna Allah ja'ala bani adama kullahum dzukuran, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak Adam seluruhnya adalah laki-laki, wa ja'ala inathahum min jinsin akhar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar laki-laki tersebut menikah dengan perempuan dari jenis lain, imma min hayawan au jin, baik dari hewan atau manusia, dari hewan ataupun jin, lama hasala hadzal i'tilaf, maka tidak akan terjadi rasa cinta, tenang, kasih sayang. Ya, maka hati-hati ibu, kalau sering-sering bertengkar, khususnya dalam perkara-perkara yang sangat remeh-temeh begini, masalah makan, ya, maka yang manusia mengalah. Paham ibu? Nah, bagaimana mengetahui bahwa suami ridha kepada istrinya? Apakah istri harus menanyakan setiap hari
Maka jawabannya menanyakan iya, setiap hari tidak. Suami bosan juga kalau ditanya setiap hari. Ya. Suami bosan tidak, tetapi menanyakan iya, ridhokah suami kepadaku mungkin pas saat mau tidur, atau saat sedang bersafar bersama, saat sedang saling memadu kasih, dan seterusnya. Dan saya pesan ibu, suami itu, ini rahasia laki-laki, suami itu paling suka diurus dua hal, perutnya dan kemaluannya. Urus saja perutnya, bagaimana masakan yang paling dia suka. Yang kedua, bagaimana memperlakukan suami saat di atas ranjang. Ya, niscaya dia akan ridha kepada istrinya. Niscaya dia akan ridha kepada istrinya. Nah, ini rahasia laki-laki. Ya. Bolehkah seorang suami mengungkit uang atau nafkah yang sudah diberikan kepada istrinya? Jika sampai diungkit, bagaimana saya menyikapi sikap suami itu? Nah, ini salah satu pertanyaan yang mengcounter kajian tadi. Tapi tidak mengapa, saya jawab. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jawabannya adalah seorang suami wajib menjaga perasaan istri. Nah, lihat jawaban saya. Jawaban saya ini membiaskan kajian kita seluruhnya. Ya. Wajib menjaga perasaan istri. Seorang suami tidak boleh semena-mena. Seorang suami harus kasih sayang, ashiruhunna bil ma'ruf, istausu bihinna khairan. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri. Khairukum khairukum li ahli. Suami terbaik bagi kalian adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Nah, ini kan kajian kita 1 jam bias. Nah, itu yang saya maksud ibu. Ya, maka saya nasihatkan tidak boleh suami untuk mengungkit perasaan atau mengungkit pemberiannya. Nah, dan sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan batalkan pahala-pahala kalian dengan sikap al-man, sikap mengungkit-ungkit pemberian. Itu termasuk di dalamnya suami mengungkit-ungkit pemberian kepada istrinya, orang tua mengungkit-ungkit pemberian kepada anaknya. Tidak boleh. Itu menyakiti perasaan istri. Puas ibu? Ya. Apakah meminta tempat tinggal kepada suami itu bagian hak istri? Iya, itu bagian hak istri. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Artinya tempat tinggalkanlah para istri di tempat tinggal yang kalian sanggup untuk menempatkannya. Itu hak. Apalagi kadang-kadang seorang istri dicampur dengan mertua, maka istri berhak untuk minta tempat tinggal tersendiri. Mertuanya perempuan lagi, ini susah untuk menyatu. Itu sering terjadi international crime. Di mana-mana susah. Bahkan saya dapati bukan hanya di Indonesia, bahkan di Arab sana pun susah untuk ketemu antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Kenapa? Karena perempuan mempunyai sikap ghairah, rasa cemburu. Yang satu menganggap ini anak laki-laki saya membesarkan dia. Yang satu menganggap ini suami saya, dia yang saya miliki sekarang. Nah, akhirnya tidak ketemu. Hanya orang-orang yang dirahmati dan benar-benar diberi petunjuk untuk bisa bergaul dengan menantu dan mertua perempuannya. Intinya hak itu, hak istri untuk diletakkan.
Dan apabila seorang suami juga misalkan mempunyai istri banyak, 1, 2, 3, 4, maka berhak dia untuk minta kehidupan tersendiri dalam rumahnya, ya. Karena kenapa? Karena dia ingin mendidik anaknya dengan caranya sendiri, dia ingin melayani suaminya dengan caranya sendiri, dia ingin mengurus rumahnya dengan caranya sendiri. Ini misalkan hordennya warnanya pink semua, ya, atau sampai sabun-sabunnya pink semua, sedangkan istri yang pertama maunya ungu. Nah, ini nggak masuk nanti. Nah, itu suami harus menjaga perasaan istri seperti itu, sehingga sang istri pun akan maksimal melayani suaminya, ya. Sang istri pun akan maksimal melayani suaminya. Bahkan saya pernah kasih nasihat kepada seorang kawan saya yang juga ustadz untuk tidak, bahkan begini ya, mohon maaf, ini mungkin adalah ilmu yang belum saya bisa mempraktekannya, tetapi ini ilmu, yaitu seorang istri pertama tidak ada kewajiban untuk harus tahu tentang istri kedua, nggak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban. Istri pertama mempunyai kehidupan tersendiri, istri kedua punya kehidupan tersendiri. Semua masing-masing mencari ridha siapa? Suaminya. Begitu, ya. Wallahu a'lam. Apakah berdosa jika kita menyembunyikan harta pribadi kita dari suami? Karena kalau suami tahu maka sering bilang pakai uang itu dulu, tapi kemudian uangnya tidak pernah diganti. Barakallahu fiik. Maka jawabannya, ibu-ibu perhatikan baik-baik. Suatu yang akan pasti terjadi, suami berhutang kepada istri susah untuk dibayar, ya. Maka perhatikan baik-baik. Suami punya uang sendiri, istri punya uang sendiri. Tidak boleh suami mengambil harta istrinya, karena dalam agama Islam harta itu suci, tidak boleh diambil. Kalau suami mengatakan seperti tadi, pakai uang itu dulu, padahal itu uang istri, maka jawabannya tidak bisa. Ini adalah uangku, uang istri, ya. Maka hilangkan itu perasaan atau keyakinan bahwa uang istri, uang suami, itu tidak benar. Uang istri, uang istri, uang suami, uang suami, ya. Tidak boleh dibagi-bagi ataupun diakui sendiri. Bahkan gini, mahar itu adalah hak istri. Suatu kecerobohan dari suami adalah, dan juga ketidaklaki-lakian dari suami adalah mengambil mahar kembali tanpa persetujuan istri, menjual mahar tanpa persetujuan istri. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Qadarullah, ibu kandung saya dan suami sempat ada masalah karena ibu saya tidak amanah dalam hal utang piutang dengan suami. Hingga saat ini sikap suami masih belum 100% merasa nyaman dengan ibu saya, dan hingga saat ini ibu saya terkadang masih suka meminjam uang suami karena memiliki utang di bank ribawi. Bagaimana ya Ustadz sebaiknya sikap saya sebagai istri dan anak yang baik, karena saya tidak bekerja tapi juga ingin membantu ibu saya, namun suami masih belum percaya dengan janji ibu saya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Maka jawabannya, ini perhatikan, ini mohon maaf, saya tidak meremehkan kedudukan ibu, tapi bagi suami tidak ada kewajiban untuk menafkahi mertua.
apalagi sampai membayarkan hutang mertua. Kenapa? Karena mertua punya anak-anak sendiri. Yang wajib menafkahi mertuanya siapa? Anak-anak dari mertua itu. Nah, ini kalau kita mendudukan asal masalah seperti itu ya, jangan sampai pakai perasaan jawabannya. Suami tidak wajib untuk menafkahi mertua. Kalau seandainya suami ada memberi hadiah kepada mertuanya, itu adalah kebaikan seorang suami. Dia ingin agar mertuanya dapat hadiah dari dia. Itu kebaikan hati seorang suami, dan itu akhlak mulia dari seorang suami. Tapi dikatakan wajib, tidak. Maka apabila ibu mertua mempunyai hutang, kemudian sang suami belum memberikan piutang kepada ibu mertua, itu hak suami. Itu hak suami. Lalu sang istri sikapnya bagaimana? Sang istri sudah diam saja. Ya. Tidak bisa memarahi suami misalkan, kenapa tidak bantu ibu saya? Ya. Bahkan sang istri mungkin kalau ingin membantu ibunya, dia berkata kepada suaminya, mohon maaf mas, bolehkah saya ingin meminta agar mas menolong ibu saya untuk memberikan piutang sehingga bayar hutangnya di bank, sehingga ibu terlepas dari riba. Kalau suaminya setuju dan sang istri meminta dengan baik-baik, maka itu adalah sebuah kebaikan dari suami. Tapi tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membuang pakaian dalam yang sudah tidak dipakai lagi, termasuk cara membuang rambut yang rontok? Tidak ada dasar hukum yang menunjukkan akan hal ini secara khusus. Jadi nasihat saya, memang ya ibu perhatikan, rambut kemudian pakaian-pakaian yang bersentuhan dengan kulit kita itu sangat mudah untuk dilakukan praktek sihir padanya. Cara yang paling mudah adalah untuk pakaian-pakaian yang terkena pada tubuh kita, maka dicuci dengan bersih, lalu setelah itu sudah seakan-akan dia belum pernah dipakai oleh kita. Dicuci dengan bersih. Yang paling utama adalah tidak berkenaan lagi dengan kita pada akhir kita membuangnya, dan juga membuangnya jangan sembarangan. Adapun rambut tidak ada tuntunan khusus untuk membuang rambut, apakah dibakar, apakah dimasukkan dalam plastik lalu ditanam, tidak ada tuntunan secara khusus. Cuma hati-hati saja kalau seandainya ada orang yang berbuat buruk, yaitu menjadikan dia sebagai praktek buhul untuk sihir, dan itu sangat manjur memang. Wallahu a'lam. Apakah setiap mau keluar rumah untuk keperluan rumah tangga, mau mendatangi kajian, harus selalu mau minta izin? Maka jawabannya, jika suami pernah mengizinkan, maka izin suami ada dua, izin yang umum, izin yang khusus. Kalau suami secara umum mengizinkan ke pasar tanpa harus izin dengannya pada waktu pergi ke pasar setiap hari, maka pada waktu itu pergilah, karena sudah diizinkan secara umum. Begitu juga kajian, misalkan kajian di Masjid Grand Hills ini, setiap ada kajian suami selalu mengizinkan dan sudah mengutarakan kalau ada kajian silahkan datang. Itu kajian, itu adalah izin secara umum, maka tidak mengapa, datangilah. Tapi kalau seandainya suaminya memang mempermasalahkan, kalau seandainya tidak izin secara khusus, maka minta izinlah selalu. Wallahu a'lam. Bolehkah minta izinnya sekali saja, untuk seterusnya dengan niatan tidak akan berbuat maksiat? Ini sudah saya jawab tadi. Wallahu a'lam. Demikian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini adalah kajian yang pertama, dan mungkin pada kesempatan-kesempatan lain saya bisa berkunjung lagi ke masjid ini.
Demikian cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.